Saya mau nambahin Aiman bahwa salah satu radikalisme kenapa terjadi di kalangan anak muda. Anak-anak muda ini kan adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri. Mereka ingin menjadi seseorang yang punya makna lah gitu ya. Dalam pencarian maknanya dan kadang mereka mempertanyakan apa masalah sosial yang terjadi di sekelilingnya, terutama masalah ketidakadilan. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka, sistem negara kita nih udah kacau semua, korupsi di mana-mana merajalela, ya kan pemimpin kita nggak ada yang beres, gampang sekali diprovokasi untuk kemudian mengikuti gerakan-gerakan radikal tersebut. Ya, padahal begitu ikut ke Syria atau begitu ikut kelompok-kelompok radikal tersebut, pasti kecele. Banyak sekali kasus-kasus. Nah, justru kita-kita, menurut saya kita-kita ini orang-orang seperti Bu Risma gitu ya, itu perlu memberikan inspirasi kepada anak-anak muda bahwa kita ini sedang mencari solusi. Solusinya bukan dengan mengubah dasar negara kita, tetapi menyempurnakan sistem kita. Tidak ada satupun negara di dunia ya yang menganut sistem teologi tertentu ya yang kemudian bisa membawa maslahah secara sempurna, itu nggak ada. Ya, Indonesia ini luar biasa sekali, banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat pertama misalnya kayak saya sebagai perempuan ya, adalah saya bisa sekolah. Di Nigeria ada kelompok namanya Boko Haram. Anak-anak sekolah 200 orang diculik untuk dijadikan budak seks dan dijadikan budak-budak lainnya. Nah, di Afghanistan mau sekolah juga susah. Yang namanya makanya Malala sampai mendapatkan hadiah Nobel karena di dalam perjalanan ke sekolah ditembak sama Taliban. Di banyak negara ada tantangan-tantangan semacam itu. Negara-negara lain sekarang sedang terlibat konflik. Di Syria, di Mesir, di Libya, negara kita aman tentram, nggak ada masalah. Ini yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kuncinya bersyukur dan bekerja keras. Bersyukur dan menyempurnakan masalah di negara kita. Ada ketidakadilan, ya. Ketika dalam sebuah sistem yang kaya makin kaya dan yang miskin makin melarat, ada yang harus dibereskan, ada yang masalah dengan sistem itu. Tapi caranya gimana? Justru orang-orang baik seperti mungkin di antara adik-adik yang ada di sini adalah orang-orang yang berjuang untuk mengisi politik, sehingga politik itu bisa dipakai sebagai pedang yang bisa menyempurnakan sistem. Ya, ini kan alat saja nih. Pisau bisa dipakai untuk mengupas buah atau bisa dipakai untuk merampok. Nah, yang mana yang akan kita pakai gitu? Ini alat. Nah, kita semua harus berusaha untuk menyempurnakan sistem itu. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Yeni Wahid. Terakhir Mbak Tejo. Kita ada closing statement dari masing-masing narasumber. Saya berikan pertama kali yang terhormat Mbah Sujiwo Tejo. Saya senang ada tokoh-tokoh seperti Mbak Yeni Wahid, apalagi mempopulerkan, menghidupkan kembali ide-ide ayah itu ada beban tersendiri. Nanti Allah mentang-mentang bapaknya. Padahal apa salahnya kalau ide itu bagus tapi putra-putranya Pak Gus Dur melampaui masa itu. Saya juga salut sama Bu Risma. Tapi saya mohon sekuat-kuat perempuan kalau bisa jangan terlalu kuat juga. Kenapa? Imbang, meskipun makin pinter perempuan tapi ditinggalkan sosok kayak gini sehingga orang laki Pak Rektor tetap dilakikan di rumah gitu sehingga gagah gitu loh keluar tetap. Silakan Bu Yati. Kalau saya sebagai seniman ya cuman mengutarakan itu, monggo untuk generasi penerus cintailah seni budaya kita yang ada di daerahnya masing-masing. Budaya kita itu tidak hanya tari saja, tapi adat istiadat yang ada di daerahnya masing-masing kita cintai supaya sukses dan jaya selalu Indonesia ini tetap dan sukses dan jaya. Begitu. Mbak Yeni. Ada kesalahpahaman di masyarakat yang menyangkut peran perempuan di luar. Dikatakan bahwa perempuan tidak perlu ada di luar rumah karena kasur, sumur, dapur perannya itu saja. Dikatakan kodrat perempuan itu. Yang namanya kodrat sebetulnya perempuan itu ada 5, Mbah. Kodrat pertama itu adalah menstruasi. Kodrat kedua itu adalah hamil. Kodrat ketiga itu adalah melahirkan. Kodrat ketiga adalah menyusui. Dan kodrat kelima adalah menopause.
Di luar itu semua sebetulnya adalah konstruksi sosial, bukan konstruksi biologis yang artinya datang dari yang di atas, tetapi adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi dalam hal ini baik perempuan maupun laki-laki punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi lilin-lilin yang menerangi kegelapan di sekitar kita semua. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Yeni Wahid. Terakhir, Ibu Wali Kota Surabaya. Saya kira kita tetap bahwa sebelumnya Tuhan itu memberikan kelebihan kita kepada kaum perempuan, bukan untuk kemudian saya juga heran kenapa yang keluar di TV saya pas marah-marah terus, pas saya baik hati nggak keluar ya. Jadi jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa sebetulnya tetap kodrat kita tetap kita sebagai orang perempuan, kita punya keluarga, kita punya lingkungan kita. Jadi saya pun kalau malam gitu, saya datang jam 1, saya buka pintu anak saya, bangun, saya goda, mama ini mesti bangunin. Cuman saya pengen tahu dia seperti apa begitu ya. Jadi saya rasa Tuhan memberikan kita kelebihan karena kita mempunyai rasa yang beda, dan itu mari kita gunakan untuk kemaslahatan kita semuanya, baik keluarga, lingkungan kita, bukan untuk yang lain. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Risma. Luar biasa. Dan terakhir boleh saya dong, Mas Tejo. Saya ingin sedikit berpuisi tentang perempuan. Yep. Dari perempuan pertama kali kita melihat dunia. Dari perempuan pertama kali kita merasakan kasih sayang itu nyata. Dari perempuan pertama kali kita melihat jalan kehidupan. Dan dari perempuan kita melihat terang menjadi harapan. Sekali lagi tepuk tangan untuk tamu-tamu kita yang luar biasa hari ini. Mbak Tejo, Bu Yati, Mbak Yeni, dan Bu Wali Kota Surabaya, Bu Tri Risma hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk keempat tamu kita hari ini.